Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya marhapo satu iba nama totong nak kamu, aledo ngajolma useho kamu marohamu na tujuluna, debatado hapo satu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan kita hari ini adalah isi hati. Yang sungguh luar biasa bagi orang percaya yang harus kita sadari. Isi hati kita yang paling dalam Tuhan tahu. Mungkin kita tidak bisa melihat apa isi hati orang. Tapi Tuhan bukan hanya fisik yang Tuhan tahu, bahkan isi hati kita yang paling dalam. Maka di sini dikatakan oleh pemazmur, bagaimana kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, yang hidup berdampingan, yang hidup saling, yaitu mengasihi sesama dengan yang lain. Karena kitalah manusia yang paling tinggi, kodrat kita diciptakan Tuhan, yaitu makhluk yang bersosial, yang berdiskusi, yang berpartner, yang berdampingan. Maka di saat kita ada sesuatu yang berdampingan, yang ada curhat, yang sharing, yang terus menerus itu saling tukar pikiran, itulah hal yang bagus. Karena juga firman Tuhan berkata, percayalah, curahkanlah isi hatimu seperti Tuhan yang tahu isi hati kita. Di saat pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dicurahkan. Manusia itu wajar kalau ada yang curhat, itu wajar. Kalau ada yang menyampaikan pergumulannya. Tetapi kita sebagai sesama manusia dan sesama yang saling mengasihi, ini yang perlu sesungguhnya Allah menjadikan kita makhluk Tuhan, makhluk sosial yang segambar dengan Tuhan. Yaitu di saat ada orang yang menyampaikan isi hatinya, yang dia curhat. Mari di saat dia datang dan dia juga memberikan curhatnya kepada kita, dia berkeluh kesah. Sebagai manusia kita harus memberikan, yaitu paling tidak mendoakan, paling tidaklah saling berbagi dalam pengalaman maupun dalam berbagi bagaimana memecahkan segala persoalan, mungkin kesulitan. Tapi begitu banyak orang yang mungkin curhat, mungkin menyampaikan isi hatinya, tetapi kita justru membuatnya makin terbeban. Justru juga kita membuatnya makin jauh dari persekutuan. Mungkin juga jadi akhirnya tidak berani, akhirnya menjauh dari persekutuan kita. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam saling mengasihi. Nah, di sini juga Daud, ia curhat langsung kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan menyampaikan semua isi hatinya. Dan dia berdoa dan menyampaikannya dengan segala keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Itu juga bagian hidup kita, orang percaya. Sampaikanlah keluhan. Mungkin kita sebagai manusia tidak sanggup. Mungkin kita sebagai manusia untuk menerima segala keluhan. Dan mungkin kita tidak ada kemampuan sharing. Tapi sama Tuhan ada. Tempat kita untuk berdiskusi. Tempat kita untuk menyampaikan segala sharing kita. Dan juga rasa kita untuk percaya kita. Mari kita memberikan kepada Tuhan
menyerahkan kepada Tuhan dengan segala hidup kita, mempercayai bahwa segala pergumulan hidup kita, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, apapun pergumulan kita, isi hati kita Tuhan tahu. Marilah kita dengan doa kita, dengan curhat kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan ketenangan dan jawaban yang pasti akan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini yang mengingatkan kami untuk teguh dalam firman. Amin.